warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Freddy Supriyadi, guru mata pelajaran IPA kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA fisika, yaitu tentang elektromagnet. Seperti kita ketahui bersama bahwa elektromagnet itu adalah sebuah gejala bahwa dalam arus listrik itu akan dihasilkan medan magnet. Begitu juga dengan medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Jadi di antara medan magnet itu akan ada arus listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahwa dalam elektromagnet itu ada 3 hal yang berpengaruh. Di antaranya 1, jumlah lilitan, kuat arus listrik, dan inti besi yang ada dalam sebuah elektromagnet. Nah, bagaimana pengaruh jumlah lilitan, kuat arus listrik, dan medan inti besi pada elektromagnet? Bagaimana pengaruhnya terhadap kuat medan magnet akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alat bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama ada satu daya, yang kedua ada basic meter yang nanti dipasang menjadi ampere meter, kemudian ada papan dudukan, berikutnya ada papan rangkaian, kemudian ada jembatan penghubung, ada sebuah saklar, kemudian ada 4 buah kabel, di mana ada 2 pasang kabel penghubung, sepasang warna hitam dan merah, yang nanti keempat kabel itu akan digunakan untuk menghubungkan satu daya dengan rangkaian dan ampere meter. Baiklah, kita mulai saja percobaannya. Di sini kita siapkan dulu rangkaiannya seperti ini. Rangkaian listriknya seperti ini. Kemudian kita masukkan, di sini ada kumparan dengan lilitan yang berbeda. Ini yang lilitan paling kecil 250 lilitan, berikutnya ada 500 lilitan, dan yang terakhir 1000 lilitan. Kemudian ini ada inti besi. Lalu ada juga 2 buah paku yang panjangnya kurang lebih 2 cm. Baik, kita buat rangkaian seperti ini, kemudian kita pasang kumparan dengan lilitan yang paling rendah dulu. Kita pasang seperti ini. Ini dia membuat rangkaian seperti ini, nanti yang kita cobakan. Kemudian nanti kita pakunya dipasang seperti ini di samping kumparan untuk mengetahui apakah nanti arus listrik yang mengalir itu akan menghasilkan medan magnet atau tidak. Baik, kita mulai percobaan kita kali ini. Tapi sebelumnya kalian persiapkan dulu data hasil pengamatan seperti ini. Oke, nanti kalian siapkan lembar kerja seperti ini. Nanti dalam percobaan ini kita akan membuat percobaan dengan 3 perlakuan. Yang pertama ada perbedaan dari tegangannya, kemudian nanti pengaruhnya arus listrik yang keluar nanti dapat dihasilkannya berapa, kemudian ada perbedaan dari jumlah lilitan pada kumparannya, kemudian ada di sini ada perlakuan pada kumparannya dimasuki inti besi atau tidak. Ya, jadi ada 3 perlakuan. Yang pertama perbedaan tegangan, kedua perbedaan jumlah lilitan pada kumparan, yang ketiga ada pemberian inti besi atau tidak. Mari kita coba percobaan yang pertama dengan kumparan yang lilitannya paling kecil, yaitu 250 lilitan. Oke. Setelah
rangkainya terbang seperti ini, kita coba dulu arus keluaran dengan tegangan yang paling rendah, yaitu 3 volt. Kita hidupkan, kemudian saklar dalam rangkaian kita hidupkan. Kalian tinggal bisa mengamati berapa arus yang mengalir. Nah, kalau terjadi hal seperti ini dimungkinkan karena adanya rangkaian yang tidak sesuai, pemasangan yang tidak masih ada longgar di sana sini barangkali ya. Oke, kita ulang kembali. Setelah ini nyalakan, kita kita bisa lihat bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah, kita lihat pada ampere meternya, karena dengan pembacaan batas ukurnya 1 ampere, maka yang dilihat adalah skala yang paling bawah, di mana di sini menunjukkan ke angka antara 20 dengan 40, berarti ini 30 lebih 3 strip, berarti 3,6 ampere. Kalian bisa tulis di lembar kerja pengamatan pada 3 volt kuat arusnya dengan 250 lilitan sebesar 0,36 ampere. Kuat arus yang mengalir sebesar 0,36 ampere. Kalian amati pakunya di sini tidak bergerak. Kalian bisa mengisi pada gejala pada paku tanpa besi inti I, di sini diam gitu. Pakunya dalam keadaan diam. Lalu perlakuan berikutnya, kita matikan dulu saklar di rangkaian dan saklar di rangkaian saja. Kemudian kita masukkan inti besi perlahan seperti ini. Oke, setelah masuk inti besinya, kita nyalakan kembali saklarnya. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini arus listrik yang mengalir sebesar 3,4 ampere. Kita tulis di sini 0,34 ampere ya. Kurang lebih mendekati dengan yang pertama 0,36 ampere. Di sini ada 250 lilitan. Kemudian kalian isi pada gejala pada pakunya. Di sini kita isi bahwa pakunya juga dalam posisi diam. Oke. Berikutnya kita coba kembali percobaan yang berikutnya, yang ketiga. Tegangannya kita perbesar. Oke, ke 6 volt ya. Ke 6 volt dengan perlakuan di dalamnya ada inti besi. Dalamnya inti besi kita hidupkan rangkaiannya, maka arus listrik yang mengalir sangat besar, lebih dari 1 ampere. Kita pindahkan batas ukurnya ke 5 ampere. Oke. Kita hidupkan kembali, maka kita lihat pergerakan jarumnya kita baca di skala yang paling atas, ini menunjukkan ke angka 10 lebih 4 strip. Ini dibacanya adalah 1, sudah bergeser ke angka 5 jadi 1,5 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir adalah 1,5 ampere. Kita tulis di sini 1,5 ampere, di mana inti besi masih ada di sini. Kita ulang lagi, kita lihat tadi tidak kurang diamati di ininya. Kita ulang lagi bagaimana posisi pakunya. Nah, salah satu paku mulai bergerak ya. Diulang lagi, sekali lagi. Oke. Tuh, pakunya sudah mulai bergerak dan sudah mulai ada
yang menempel, terutama yang jaraknya 2 cm. Kita ulang lagi. Nah, yang 2 cm sudah mulai bergeser, tetapi dengan jarak yang 3 cm ternyata tidak ada pergerakan. Oke. Berikutnya percobaan yang kita ingin mengetahui apakah kalau inti besinya kalau dilepas ada pengaruh tidak, ada medan magnet atau tidak. Kita nyalakan. Ternyata ya, kita lihat arus listriknya mengalir, tapi paku tidak bergerak sedikit pun. Artinya di sekitar kumparan ini tidak ada medan magnet. Percobaan yang terakhir, kita coba tegangannya dinaikkan ke 9 volt. Tegangan naikkan 9 volt, kemudian kita coba ini dinyalakan, kita coba nyalakan. Apakah pakunya bergerak? Ya, kita lihat ternyata arus listriknya. Ternyata arus listrik yang mengalir. Buat arus listrik yang mengalir ternyata nyampe ke angka 3 ampere lebih dari 3 ampere. Kemudian jarumnya kembali ke posisi 0. Kemudian di sini ada pada catu dayanya nyala tombol warna merah seperti ini. Ada peringatan bahwa arus listrik yang mengalir sangat besar. Ini kita matikan. Dan kita bisa lihat tadi arus listrik yang mengalir sebesar 3,4 ampere. Pada percobaan yang ketiga, pada saat ada inti besi di sini paku sudah bergerak. Paku bergerak. Nah, sedangkan yang di sini kita coba lihat lagi nanti. Ya. Ini setelah kita nyalakan, ininya menunjukkan ke angka 3,2 ampere, kemudian kedua paku menempel, gitu ya, kedua paku menempel. Kedua paku bergerak menempel di inti besi. Ini juga sama, tadi menempel di inti besi. Ya. Tapi pada percobaan kedua hanya dari percobaan dengan menggunakan 250 liter saja kita bisa melihat adanya perbedaan data bahwa pada saat ada inti besi, kedua paku semua pada saat tidak ada inti besi, kedua paku diam, tidak ada yang bergerak. Tapi pada saat ada inti besi dengan tegangan 3 volt itu kedua paku tidak bergerak, sedangkan pada tegangan 6 volt paku bergerak, terutama paku yang berjarak 2 cm, sedangkan yang 3 cm tidak bergerak. Pada perlakuan tegangan 9 volt kedua paku bergerak. Ini menandakan bahwa pada tegangan yang paling besar 9 volt, di mana arus listrik yang dihasilkan juga 3,4 ampere paling besar. Di sini medan magnet semakin kuat, gitu. Nah, silahkan kalian coba ulangi kembali percobaan tadi yang sudah Bapak lakukan pada kumparan 500 lilitan dan 1000 lilitan. Oke, selamat mencoba. Dan jangan lupa nanti kalian diskusikan setelah tabel ini kalian isi penuh, silakan kalian diskusikan
beberapa pertanyaan yang ada pada lembar diskusi yang ada di sini. Oke. Setelah kalian selesai menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, kalian silakan buat kesimpulan. Demikianlah pelajaran IPA kali ini, materi tentang elektromagnetik. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.